Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti kami informasikan sebelumnya bahwa Allah Perkasa Televisi Channel ini kami adakan atas inisiatif sendiri tanpa dukungan dari pihak manapun. Maka kami tetap berharap donasi dari Ibu Bapak. Silahkan berdonasi melalui rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan menyumbangkan peralatan podcast, dengan senang hati kami akan menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang. Dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Informasi bagi Ibu Bapak, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan atau sudah parah sampai gangren, prostat, gagal ginjal, hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi WhatsApp nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter atau ahli kesehatan atau dukun sekalipun, tapi saya hanya konsultan kesehatan untuk suatu produk yang menurut saya sangat bagus. Barangkali saja saya bisa memberikan solusinya. Mari kita memelihara kesehatan tubuh pemberian Tuhan Allah. Semoga. Pengantar dari host untuk tokoh Batseba. Batseba adalah sosok perempuan cantik yang cukup fenomenal di dalam Alkitab. Saat suaminya, Uria, sedang bertempur di medan perang, pada suatu sore yang indah, dia mandi membasuh tubuh Moleknya. Zaman itu rumah pada umumnya tidak memiliki kamar mandi, sehingga dia mandi di sotoh rumahnya yang cukup terbuka jika dilihat dari rumah yang lebih tinggi lagi. Entah disengaja oleh Batseba atau tidak, hanya Batseba yang tahu mengenai itu. Dan benar saja, Daud yang baru saja bangkit dari tempat tidurnya berjalan-jalan di sotoh istana dan melihat tubuh bugil Batseba. Perempuan itu terkesima saat mereka beradu tatapan mata. Daud bertanya kepada stafnya, siapa perempuan yang tinggal di rumah seberang istana itu? Itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Lalu Daud menyuruh orang memanggil Batseba dan tidur dengannya. Batseba memang serba salah, sebab jika dia menolak panggilan itu, berarti bisa jadi hukuman berat akan menimpanya. Bahkan bisa terancam dengan kematian. Sebab panggilan itu adalah panggilan seorang raja, titah. Dan tidak lama kemudian, Batseba mengandung dan menyuruh orang memberitahukannya kepada Daud. Daud panik, sebab hal itu bisa menjadi aib kerajaan di masa mendatang. Daud pun merancang skenario. Uria yang baru kembali dari medan perang tidak langsung pulang ke rumahnya. Daud menjamu Uria dengan minuman keras agar Uria mabuk dan pulang untuk tidur bersama istrinya. Namun Uria tetap tidak pulang juga. Sepertinya Daud ingin menciptakan alibi bahwa anak yang dikandung Batseba itu adalah anak hasil hubungan suami istri antara Uria dan Batseba.
gagal dengan skenario pertama. Daud mencoba skenario kedua, berkonspirasi dengan Yoab, pimpinan pasukan komandan Uria. Kali ini skenarionya berhasil. Dia merancang agar Uria mati terbunuh di medan pertempuran dengan menempatkannya di garis paling depan. Segera setelah Uria mati, Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Batseba bersikap seolah dia tidak bersalah. Perselingkuhannya dengan sang raja menempatkan dirinya sebagai perempuan tidak berdaya yang berada di bawah tekanan. Batseba hanyalah tanda kutip korban, sekaligus tanda kutip pelaku perselingkuhan itu. Hanya mengikuti perintah. Kisah Batseba ini mengingatkan kita kepada kasus Irjen Pol Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap ajudannya, Brigadir Joshua Huta Barat, dengan memanfaatkan ajudan lainnya, Barada Richard Eliezer Lumio. Pengadilan membuktikan bahwa Richard lah yang melakukan penembakan, akan tetapi hukumannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Pengacara Roni Talapesi berhasil membuktikan bahwa Richard Eliezer melakukan penembakan itu hanya karena berada dalam kondisi di bawah tekanan, kausa atasan dan bawahan. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-26 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Batseba. Batseba hanya mengikuti perintah. Pasca Perang Dunia Kedua, tentara Nazi membuat suatu pembelaan diri klasik untuk kejahatan perang mereka. Kami hanya menuruti perintah. Kemudian sejak itu pengadilan-pengadilan meruntuhkan pembelaan diri seperti itu. Seseorang yang diketahui dengan jelas telah melakukan suatu kejahatan harus mempertanggungjawabkannya, terlepas dari keadaan apapun. Namun beberapa orang merasa bersimpati kepada orang yang melakukan kejahatan di bawah tekanan dan paksaan. Mungkin Batseba cocok dengan kategori ini. Dia sangat sulit dibela karena kecantikan dan di semua kemungkinan dia merasa sedikit tidak bersalah saat dia sedang mandi memergoki sepasang mata Daud. Saat itu, rumah-rumah tidak memiliki kamar mandi. Untuk melengkapi keadaan, raja, bukan sekedar siapa-siapa, memanggil Batseba untuk tidur dengannya. Ucapan raja adalah titah, dan jika Batseba menolaknya, bisa saja dia terkena hukuman berat, mungkin saja berupa kematian. Tentu saja Batseba menderita atas apa yang telah diperbuatnya. Dia kehilangan suami dan anaknya. Apakah dia ikut dengan Daud dalam penyesalannya? Alkitab tidak mengatakannya. Setelah mengandung anaknya yang lain, Salomo, dia tidak disinggung lagi dalam scripture atau naskah kitab Injil hingga akhir hayat Daud. Ketika dia mendukung Salomo mendapatkan mahkotanya. Satu-satunya hal yang boleh dicatat dari kehidupan Batseba adalah dia melakukan kesalahan, hubungan asmara dengan sang raja. Cara Alkitab menceritakan kisah ini, Daud bertanggung jawab atas skandal nasional ini. Dia yang mengambil inisiatif atas perzinahan itu, diikuti dengan pembunuhan, dan menderita sebagai konsekuensi pada seluruh sisa hidupnya. Ketika kita melihat bagaimana pembalikan sifat Daud memengaruhi seluruh bangsa, bagaimanapun kita bisa mengetahui mengapa kalimat "saya hanya mengikuti perintah" bukanlah suatu pembelaan. Walaupun dalam berbagai cara Batseba hanyalah sebagai korban, kesalahannya telah menciptakan suatu situasi dosa yang memungkinkan Daud menjadi berdosa. Life question. Adakah situasi di mana Anda tergoda kepada, tanda kutip, sekedar ikut dengan dosa karena tekanan? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam.
Sampai jumpa di episode ke-27 dengan tokoh Absalom.